Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama kakak dan abang guru sekolah minggu. Ya, betul. Tema hari ini apa nih bang? Tema kita pada hari Minggu ini adalah Ibadah keluarga. Ayo, siapa yang penasaran sama firman Tuhan ibadah keluarga? Ya. Wah, adik-adik yang di rumah pada penasaran kan tentunya. Kalau gitu jangan lupa diikutin ya bang ya. Betul. Diikutin dari awal, pertengahan hingga akhir. Fokus sama ibadahnya. Mengenai kaitannya ya dari ayat ibadah kita mengenai tema kita. Oke, kalau gitu selamat ibadah. Shalom. Shalom. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, Ina ingatkan untuk berpakaian yang rapi di saat ibadah, tidak makan, tidak minum atau sambil tiduran, tetapi kita bersikap yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan yang paling utama, disiapkan senjata kita yaitu Alkitab. Oke? Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ina undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Wah, kembali lagi bersama kakak dan abang guru sekolah minggu. Siapa di sini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya kakak. Wah, banyak sekali. Berarti adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, untuk itu kita harus bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kita nyanyikan lagu segala puji syukur. Adik-adik, kita akan memasuki doa pembuka. Untuk adik-adik yang di rumah, kakak ajak untuk lipat tangan. Kita tutup mata, kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Katakan selidiki
selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebahagiaanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan hingga pada hari ini Bapak kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan juga berkati kami agar apa yang akan disampaikan firman oleh Inang Sintua kami dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak juga di sini kan kangen banget nih sama adik-adik yang di rumah ya Inangnya ya Bang ya. Kakak mau sapa adik-adik yang di rumah dulu nih. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Masih semangat nih Inang, kalau gitu kakak ajak adik-adik yang di rumah berdiri. Kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Oke? Udah siap ya? Boleh joget? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dari awal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Nyanyikan dari awal. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Oke baik adik, silakan duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah kakak persilakan untuk duduk dulu ya.
Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita nyanyikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkah Alkitabnya? Kalau sudah siap semua, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati anak-anak sekolah minggu. Engkau sudah menjaga kami anak-anak-Mu Tuhan hingga saat ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat jasmani, pertolongan, perlindungan, makanan, minuman, dan banyak yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita pada hari ini. Terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita, yaitu kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Ayo, sudah? Inang bacakan sekali lagi. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Sudah dapat semua? Kitab Daniel di perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo, ada yang tahu? Iya, di dalam perjanjian lama. Kalau sudah dapat semua, kita akan bacakan bersama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Sudah siap? Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12 dengan tema ibadah keluarga atau jam doa keluarga. Nah, sekarang Inang mau tanya, kenalkan, pernah bacakan, pernah dengarkan kisah Nabi Daniel ini? Coba
Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Daniel? Pasti ya sudah pernah mendengar ya, karena sudah bukan hanya sekali dua kali ini disampaikan di dalam firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Iya. Kalau Daniel hubungannya ke apa? Kalau masih ada yang belum, aduh aku lupa ini misalnya. Ya, Daniel bercerita tentang apa ini ya? Kemudian apa yuk? Masih belum paham? Ayo sekali lagi dah mungkin. Besar. Lalu apa? Iya, tentang goa singa. Nah, kalau singa ini sering kali disebut sebagai Raja Rimba. Ya, Raja Rimba ya. Pimpinan binatang-binatang yang di hutan, adik-adik. Kenapa terkenal sebagai Raja Rimba? Karena singa adalah binatang yang sangat ganas, buas, ya. Banyak binatang-binatang takut terhadap singa, ya. Karena singa ini mau memangsa, ya, mau memangsa binatang-binatang yang lainnya. Bukan hanya binatang, adik-adik. Manusia pun bisa dia mangsa. Masa singa mangsa manusia? Iya, mangsa manusia, dan itu terjadi adik-adik. Nah, terjadinya di mana? Nah, ini cerita pada hari ini mengenai Daniel, Nabi Daniel, ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, Daniel ini adalah salah satu orang-orang Israel yang diambil dan dibawa ke negeri pembuangan, ya. Diangkut dan dijadikan budak pada masa pemerintahan Nebukadnezar, menjadi budak adik-adik. Nah, tetapi di sini ada satu hal yang dilakukan Daniel. Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Selain taat, dia pintar adik-adik. Dia orang yang bijak dan pintar. Nah, karena kepandaiannya, karena dia bijak dan dia orang yang baik, ya. Jadi dia diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Nah, diangkat menjadi orang kepercayaan raja, ya. Bukan lagi menjadi seperti budak lagi, tapi adik-adik dia mendapatkan suatu tempat atau posisi yang spesial. Nah, sehingga pada waktu itu, ya, banyak pejabat-pejabat kerajaan lainnya itu adik-adik tidak suka dengan Daniel. Kenapa? Karena ada rasa iri dan dengki, ya. Mereka merasa iri dan dengki karena Daniel mendapatkan perhatian dari raja. Kemudian yang kedua, mereka merasa tersaingi dengan orang yang mereka anggap adalah orang rendahan, karena Daniel ini adalah dari seorang budak. Iya, dia dari seorang budak. Jadi mereka merasa, macam-macam ini budak nih, ya kan? Karena pada waktu itu budak adalah kasta yang paling rendah, ya. Nah, jadi mereka merasa tidak suka ketika mereka tersaingi dari orang kalangan yang paling rendah atau paling bawah. Sehingga pada waktu itu adik-adik, para pejabat-pejabat kerajaan pada saat itu karena ada rasa iri, dengki dan tidak suka, bahkan membenci Daniel, mereka membuat suatu rencana. Rencananya apa adik-adik? Mereka ingin menjatuhkan Daniel sehingga raja membenci Daniel. Jadi sebelum itu mereka mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan dari Daniel. Ya, mereka selidiki. Apa kesalahan yang dilakukan Daniel? Mereka tidak temukan adik-adik.
Karena Daniel adalah orang yang taat, ya. Daniel orang yang baik, orang yang benar. Sehingga para pejabat itu bingung. Waduh, ini bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan Daniel ini, supaya Daniel ini bisa disingkirkan oleh mereka. Nah, karena tidak ada mereka temukan kesalahan Daniel, kemudian mereka melihat ada sesuatu yang dilakukan Daniel rutin, adik-adik, rutin tiap hari. Daniel tidak pernah berhenti melakukan ini. Setiap hari pasti dia lakukan. Nah, disuruhlah orang untuk memantau Daniel. Ternyata apa yang dilakukan? Mereka melihat ada satu kebiasaan Daniel yang tidak pernah Daniel tinggalkan, yaitu kebiasaannya berdoa. Nah, kenapa? Daniel memiliki waktu-waktu tertentu untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Allah pada waktu itu. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Daniel selalu berdoa, memuji dan menyembah Allah itu 3 kali, adik-adik. Dia berikan waktunya untuk berdoa kepada Allah 3 kali dalam satu hari. Itu minimal, adik-adik, ya. Nah, mereka melihat, wah, berarti ada nih caranya. Caranya yaitu menyampaikan kepada raja, ya, menyampaikan kepada raja bahwa supaya diberikan pengumuman kepada seluruh rakyat bahwa mereka selama beberapa hari tidak boleh yang namanya menyembah dewa, menyembah patung-patung, tidak boleh menyembah Allah-Allah lain lah, tidak boleh. Mereka semua harus taat dan menyembah rajanya. Nah, itulah dilakukan pengumuman seperti itu. Nah, maka dikatakan bahwa ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, bahwa mereka hanya boleh menyembah raja, nah, apa yang dilakukan Daniel? Apakah dia menjadi takut? Tidak, adik-adik. Walaupun dikatakan seperti itu, apa yang dilakukan Daniel? Dia tetap pergi berdoa kepada Allah. Dia masuk ke dalam kamarnya yang di atas, dan dia berlutut dan berdoa dan memuji Allah. Dan itu tetap dia lakukan, ya, karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukan suatu kesalahan. Nah, ketika Daniel sedang berdoa, adik-adik, datanglah tentara, ya, menangkap Daniel. Dikatakan bahwa Daniel ini membangkang, melanggar perintah raja. Nah, karena dia menyembah yang lain, tidak menyembah raja. Nah, akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa, adik-adik. Bayangkan, jangankan manusia, ya adik-adik, kalau ada binatang singa yang kelaparan, hanya dilempar daging situ langsung, wah, ya, nggak usah tunggu-tunggu nanti, langsung adik-adik dimakan, digigit. Nah, tapi apakah Daniel gentar? Tidak, Daniel tidak gentar. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap tidak takut dan tidak gentar. Dia tetap berdoa kepada Allah, karena dia memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Karena dia percaya apa yang dia lakukan tidak salah, dan dia percaya Allah akan menolong. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata singanya tidak mau menggigit atau memakan Daniel.
Luar biasa kan adik-adik? Coba bayangkan, singa-singa yang kelaparan, ada manusia dimasukkan ke dalam guanya, tidak digigit adik-adik. Ya, bahkan Daniel tidak kena cakar sedikit pun. Dan esoknya para pejabat itu, pikiran mereka adik-adik, wah sudah senang. Besok Daniel mati nih. Matilah mereka. Matilah si Daniel ini. Sudahlah, tenang kita. Tapi esok ketika mereka melihat, ternyata apa yang terjadi? Daniel masih segar bugar. Daniel tidak terluka sedikit pun. Mereka kaget adik-adik dan takjub. Dan akhirnya apa? Dan rajanya pun mengetahui bahwa Daniel dimasukkan ke gua singa. Kenapa kamu bisa tidak digigit? Karena saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak melakukan kesalahan, kata dia. Saya tetap patuh dan taat kepada raja. Tapi Daniel juga lebih taat kepada Allah. Dan akhirnya raja itu tahu bahwa ini adalah konspirasi, ya, adalah suatu rencana busuk untuk menjatuhkan Daniel, ya, untuk membuang Daniel. Dan karena itu akhirnya rajanya marah adik-adik, karena rajanya tahu Daniel itu adalah orang yang baik, ya. Daniel itu orang yang baik, orang yang taat kepada rajanya, ya, dan dia tetap taat juga kepada Allahnya. Nah, taat kepada raja sebagai rakyat, ya, bukan menjadikan raja itu seperti Tuhan, tidak, itu berbeda. Nah, akhirnya raja itu pada waktu itu apa yang dilakukan? Membuang para pejabat-pejabat yang bersekongkol untuk membuang Daniel ke gua singa. Dan mereka akhirnya dibuang ke gua singa, para pejabat-pejabat ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Baru ditaruh, baru dimasukkan langsung adik-adik itu para pejabat jadi gigit dan mereka pun mati dimakan singa pada waktu itu. Nah, apa yang mau kita lihat adik-adik pada saat ini? Yaitu kita mau lihat satu kebiasaan Daniel yang sangat luar biasa yang patut kita contoh, yaitu Daniel mempunyai waktu khusus untuk berdoa, untuk menyembah dan memuji Allah. Dan Daniel melakukannya sehari 3 kali pada waktu itu. Nah, adik-adik kita lihat bahwa Daniel memberikan contoh yang sangat baik. Dan dia mempunyai iman yang besar. Dan dia percaya Allah menolong dia. Dan terbukti karena ketaatannya, ya, karena imannya kepada Allah, karena ketekunannya di dalam doa, Daniel selamat, dia tidak dimakan singa. Nah, ini yang kita mau lihat. Selain Daniel, Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita, kepada umatnya. Tuhan Yesus sendiri selalu berdoa adik-adik. Nah, sekarang Inang mau tanya, siapa di sini yang sering berdoa? Coba, siapa? Iya, puji Tuhan, semuanya pernah berdoa ya. Nah, tapi kalau sering atau tidaknya, adik-adik yang tahu. Nah, pada saat ini Inang mau mengajak kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, kita tahu sekarang singa tidak dilepas ya adik-adik. Di sini, coba di rumahnya ada singa nggak? Ada nggak? Coba cek dulu ke depan. Paling yang ada apa? Yang punya peliharaan itu guguk ya. Nah, beda dengan singa. Nah, tetapi kita lihat pada masa sekarang ini adik-adik ada singa. Tapi singanya apa ya? Bukan binatang, tapi seperti singa, yaitu iblis adik-adik. Iblis yang siap menerkam kita, anak-anak Tuhan, yang berusaha menarik kita dan membawa kita menjadi pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang bagaimana cara kita adik-adik
untuk bisa menangkal iblis itu yang berusaha terus menggoda kita. Menggoda kita, contohnya apa? Yovan, tidur aja Yovan, jangan berdoa katanya. Nanti aja berdoanya. Itu sudah membujuk loh iblis, supaya anak-anak Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan. Atau ketika ada yang disuruh mamanya nih, contohnya Kael, ya. Kael, tolong dulu nak, itu piringnya dirapikan, habis makan dicuci. Datang iblis, jangan Kael, jangan mau, jangan. Aduh, nanti tanganmu kotor. Kamu kan baru makan kenyang, santai aja dulu. Akhirnya Kael jawabnya apa kalau yang tergoda? Ntar mah, baru makan. Aduh, belum turun nasiku, nanti aja lah katanya. Terjadi penolakan dan tidak mendengarkan mamanya. Nah, ini salah satu contoh godaan-godaan iblis adik-adik yang mau membawa adik-adik supaya adik-adik menjadi pengikut-pengikut mereka, supaya mereka ada temannya di neraka, supaya mereka tidak sendirian. Nah, sekarang adik-adik mau nggak menjadi pengikut iblis? Inang mah nggak mau adik-adik, takut. Inang mah maunya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Bersama Tuhan Yesus kita di surga ada sukacita dan damai sejahtera. Kalau di neraka bagaimana? Aduh, yang ada adalah ratap tangis dan kesakitan. Nah, bagaimana cara kita menangkalnya? Yaitu dengan berdoa, dengan beribadah kepada Tuhan. Nah, Inang mau tanya, pada saat ini banyak nih iblis-iblis yang menggoda nih. Ayo jangan dengerin Inang berbicara firman Tuhan. Ayo tidur aja, ayo tiduran. Ada yang menggoda seperti itu. Atau ada yang menggoda, makan aja, makan, gak usah ibadah. Dah, ada adik-adik yang menggoda seperti itu iblis. Nah, sekarang adik-adik yang harus adik-adik lakukan, kita mau contoh Dania, yaitu dengan cara tekun berdoa. Kita berdoa kapan ya? Di saat pagi hari saat kita bangun. Pagi hari saat kita bangun, kita harus memulai aktivitas kita, kegiatan kita di dalam pimpinan Tuhan melalui doa. Kita memohon pimpinan Tuhan. Nah, kita bisa lakukan banyak hal. Doa setelah kita bangun pagi, kita berdoa. Doa ketika kita hendak belajar, doa hendak makan, doa hendak pergi dalam perjalanan. Doa, banyak sekali doa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Ya, jadi harus sering berdoa. Gak cukup sekali, gak cukup 2 kali, tapi terus menerus, dan kita harus tekun di dalam doa. Nah, sekarang adik-adik pernah gak doa bersama-sama dengan papa mamanya, bersama kakak atau adiknya? Ini firman Tuhan pada hari ini. Doa bersama, ya. Doa bersama keluarga, ya. Ibadah keluarga, ya. Kita bisa lakukan ibadah keluarga. Gimana ya Inang? Bapak kerja, kalau Bapak pulang udah malam, kami sudah tidur. Oh iya. Gimana ya Inang? Nah, adik-adik bisa bicarakan sama papa mama. Kita bisa ajak papa mama kita untuk berdoa bersama-sama. Kapan? Saat pagi hari. Nah, kalau pagi hari kan sebelum papa mama berangkat kerja kan bisa kita doa sama-sama. Ya. Nah, adik-adiknya kalau dibangunkan jangan ini, masih ngantuk. Belum, nanti aja. Ya. Mau pikirnya sekolahnya masuk sekolah online masuk jam 7. Masih jam segini katanya. Gak mau dibangunkan. Baik tidak itu? Tidak baik. Kita mau doa sama-sama dengan papa mama, berarti bangun pagi, ya. Bangun pagi. Kita memulai hari kita dengan doa bersama keluarga, bersama papa, mama, kakak, dan adik. Nah, itu sangat baik sekali. Dan itu bisa juga kita lakukan doa bersama di saat meja makan. Doa bersama, ya.
Atau di saat malam hari kalau papa mamanya pulangnya cepat ya, dan adik-adik belum tidur, kita bisa minta papa mama untuk berdoa bersama. Karena apa? Doa bersama itu indah adik-adik ya. 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Nah, Tuhan hadir adik-adik. Nah, contohnya Ina mau tanya nih, tahu sapu lidi enggak? Sapu lidi? Kalau sapu lidi dibilang sapu, dia karena isinya 1 batang atau banyak? Nah, kalau dibilang sapu berarti banyak. Kalau cuma 1 batang nggak bisa kita bilang oh itu sapu lidi, enggak. Tapi kita bilangnya apa? Itu lidi. Tapi kalau dia banyak, dia berkumpul menjadi satu, dinamakan sapu lidi. Tugasnya untuk apa adik-adik? Untuk membersihkan halaman, ya, sampah-sampah yang besar. Coba adik-adik ambil sapu lidi 1. Adik-adik pakai menyapu halaman, bisa nggak? Tidak bisa, ya. Sulit kalau hanya 1 batang lidi kita pakai untuk menyapu. Tidak bisa adik-adik, dia akan lemah. Bahkan jika ketemu dengan benda yang keras, bisa saja lidi ini menjadi patah. Iya. Nah, kalau gitu apa? Harus banyak, lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 dia berkumpul, ya, dia akan kuat, ya, dia tidak akan mudah patah, ya, dan bahkan bisa membersihkan sampah-sampah yang besar. Nah, seperti itulah. Jika kita berdoa bersama-sama dengan papa, mama, dan keluarga kita, lebih kuat adik-adik, lebih kuat kita untuk melawan kuasa-kuasa iblis, ya, daripada sendiri, ya. Nah, untuk itu adik-adik, kita yuk bilang sama papa mama, kita bikin jam doa keluarga bersama-sama, ya. Boleh kapan saja, pagi kalau bisa, atau malam setelah pulang kerja bisa. Tapi adik-adik juga harus komitmen, ya. Harus komitmen. Kalau dibilang pagi, harus bisa bangun pagi, ya. Nah, kalau malam boleh, jangan belum waktunya berdoa aku udah ngantuk, mau tidur, atau antara dulu aku lagi nonton, atau sibuk main game, ntar dulu tanggung gamenya. Jangan seperti itu, ya. Karena apa? Pada zaman sekarang ini sangat perlu sekali doa, ya. Kita harus benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena kita tahu hari-hari ini semakin jahat, dan iblis tidak tinggal diam adik-adik. Iblis tidak tinggal diam. Dia akan terus bergerak ke sana kemari mencari anak-anak atau orang-orang yang bisa mereka tarik, yang bisa mereka goda dan pengaruhi. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk mari kita contoh seperti Daniel. Dia tekun berdoa, dia punya waktu khusus untuk berdoa. Apa yang terjadi? Tuhan menolong adik-adik. Tuhan menolong dia di dalam kehidupannya. Nah, Daniel menjadi orang yang sangat pandai, ya. Bahkan dia selamat dari binatang buas, yaitu singa, si raja rimba. Nah, sama seperti itu, kita bisa bebas dan lepas dari kuasa-kuasa iblis, dari kuasa-kuasa yang jahat, dengan cara apa? Berdoa. Maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Doa bersama papa, mama, kakak, dan adik-adik kita. Karena kuasanya jauh lebih besar. Nah, sampai sedemikian firman Tuhan adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang baik, anak-anak Tuhan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, tugas adik-adik apa saat ini? Ina akan kasihkan tugas, ya. Kalau dikasih tugas dikerjakan ya. Absennya diisi, oke? Boleh lo absen melalui komentar di YouTube-nya, boleh, ya. Tugasnya adik-adik, yang pertama untuk kelas kecil, Inang minta kalian membuat video berdoa. Berdoa apa Inang? Untuk berdoa yang simpel dulu. Yang kelas kecil, ya, yang balita, doa makan, boleh sambil dibikin videonya. Tapi videonya berdoanya yang bagus ya, jangan gini.
Tuhan, matanya gini-gini, ngintip-ngintip ke kamera HP tidak. Nah, bisa minta tolong papa mama ya atau kakaknya untuk memvideokan. Berdoa, makan, bikin videonya boleh ya. Dan kalau kelas besar, Inang minta membuat video doa memulai hari yang baru. Ya. Doa, apa yang kalian panjatkan kepada Tuhan di dalam doa kalian setiap pagi. Nah, kalau yang kelas remaja, Inang minta kalian buatkan pokok-pokok doa kalian setiap hari yang kalian naikkan tiap hari kepada Tuhan. Pokok-pokok doa kalian Inang perlu ya, biar kita juga bisa saling menopang satu sama lainnya di dalam doa. Ya, pokok-pokok doa kalian apa, dan kalian Inang juga minta video kalian, video doanya ya, supaya kita kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa menopang kalian di dalam doa. Oke, baik, saat kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami anak-anak Tuhan supaya kami senantiasa tekun di dalam berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu dan Kau memberitahu kepada kami Tuhan bahwa iblis tidak tinggal diam untuk menggoda supaya kami menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan jaga kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami senantiasa setia kepada Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh beribadah dan berdoa bersama-sama keluarga kami, papa, mama, kakak dan adik kami. Sehingga keluarga kami, rumah kami senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Inang Sintu Ade Dahlia Gultom. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Katakan saat keadaan sekelilingku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan saat kenyataan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tapi doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu.
adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu adik-adik yang di rumah sudah dipersiapkan belum persembahannya? Oke, sudah ya. Kalau gitu kita akan menyanyikan lagu Di Sana Dong Doan Tuhan. Katakan, di sana dong doan Tuhan, bagi-bagi waluku sagi yang berharga Tuhan, walau sagi kandungan sedemikian besar, jalma Tuhan, salas maroha. Kita nyanyikan dari awal. Di sana dong doan Tuhan, patuweni waluku nasota domian, sagi yang berharga Tuhan, walau sagi cuma sedemikian besar, jalma Tuhan, salas maroha. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja, ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, sudah selesai ibadah kita. Pada ngerti dong firman Tuhan hari ini ya enggak? Iya dong pastinya. Oke adik-adik, selain itu kakak juga masih mau mengingatkan adik-adik untuk minggu depan masih ada ibadah online. Jadi jangan lupa adik-adik untuk pencet tombolnya ya, yang loncengnya ya, subscribe sama loncengnya supaya kalian tahu kalau udah ada ibadah yang di-upload.
melalui notifikasi pasti kalian akan melakukan ibadah dengan tepat waktu pastinya. Oke. Dengan demikian juga kami segenap guru sekolah minggu tidak pernah melupakan adik-adik untuk menerapkan protokol kita mengenai 5M ya. Karena dengan 5M ini kita bisa tidak terpapar ya, setidaknya mencegah untuk penularan COVID-19. Yang pertama adalah pakai masker. Wajib hukumnya kita ya. Yang kedua, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. ya Wajib kan, ya, Bang? wajib. Yang ketiga, Jaga jarak lah. Jaga jarak, Tinggi. yang keempat, menjauhi Kerumunan. Jadi adik-adik Iya, yang di betul. rumah usahakan tidak keluar rumah ya kalau tidak perlu-perlu banget. Ya kan? Yang kelima, Bang, yang terakhir adalah memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, karena perbuatan tanpa iman juga tidak ada artinya adik-adik ya. Kayak gitu, oke. Dadah adik-adik. Shalom.